Oke teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pengembangan aplikasi game menggunakan Unity 3D. Nah mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, untuk perlu diketahui bahwa pembelajaran ini adalah dikhususkan pada hal-hal yang sifatnya fundamental ataupun dasar ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasa cukup advance, sepertinya pembelajaran atau video ini akan terlalu mudah bagi teman-teman, sehingga direkomendasikan untuk uh, langsung lompat ke materi-materi yang lebih advance gitu aja ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan uh, topik kita dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan fokuskan pada pembahasan bagaimana kita bisa mengatur sebuah objek berkenaan dengan bagaimana kita bisa mengatur posisi objek, jadi memindahkan objek dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang juga kita akan mempelajari bagaimana merotasi objek dan melakukan penskalaan pada objek. Dan ketiga hal tersebut akan kita coba pelajari dengan memanfaatkan tools yang sudah disediakan oleh Unity 3D, yaitu transformation tools ya. Di antaranya adalah move tools, lalu rotation tools, dan scale tools. Dan tentunya juga kita akan uh, menggunakan tools tersebut sambil memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada parameter yang bisa kita lihat di bagian object inspector. Oke, hal tersebut akan kita coba uh, detailkan sambil jalan aja ya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan menjalankan Unity 3D-nya. Di sini saya akan membuat project baru. Lalu kita beri nama projectnya adalah apa ya? Misalkan uh, object dan form. Kita memilih default dari template projectnya adalah 3D, lalu kita arahkan ke lokasi di mana kita ingin menyimpan project tersebut. Oke, step-step ini akan saya ulang dalam beberapa video tutorial awal ini ya, hanya untuk membiasakan teman-teman agar uh, lebih familiar bagaimana cara membuat project gitu ya. Namun kedepannya mungkin step ini akan saya skip. Oke, lalu ke video ya. Yang berikutnya tinggal kita tekan tombol create, lalu Unity 3D akan mereload untuk mempersiapkan aset-aset yang dibutuhkan. Ini akan saya skip. Oke, setelah beberapa saat Unity 3D akan tampil di hadapan kita. Ini tampilan yang akan kita dapatkan setiap kali kita membuat sebuah project baru. Secara default Unity 3D akan menambahkan dua buah objek, yaitu objek main kamera dan directional light. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Nah teman-teman, kita akan simpan scene ini ya, dengan cara melakukan file save scene as tentunya, atau save as ya, dalam folder scenes, dan kita beri nama ya di sini mungkin first scene gitu ya, atau scene 1 gitu aja deh. Sehingga di sini teman-teman akan melihat bahwa kita sudah memiliki satu buah scene bernama scene 1 atau scene underscore 01 adalah scene yang kita ciptakan sendiri. Sedangkan default scene yang bawaannya itu bernama sample scene. Nanti kita akan bisa hapus sample scene ya. Oke teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah diintrokan tadi, bahwa kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengatur objek berkenaan dengan
posisi objek, dan mengatur perotasian objek dan penskalaan objek. Oke, di scene kita belum memiliki satu buah objek pun yang bisa kita manipulasi. Tentu sudah ada ya di sini objeknya, cuma uh, mungkin kurang tepat apabila kita mencoba mempraktekkan objek rotation atau penskalaan dan perubahan posisi pada objek jika menggunakan kedua buah objek ini gitu ya, main kamera dan directional light. Jadi sekarang mari kita sama-sama tambahkan objek baru ya melalui menu, top menu. Di sini ada game object, lalu 3D object, dan kita akan tambahkan satu buah objek primitif bernama cube. Oke. Sekarang kita sudah memiliki satu buah objek bernama cube. Nama ini secara default diberikan oleh Unity 3D ya. Dan ada baiknya kita merename nama ini sesuai dengan penamaan yang kita inginkan. Nah, karena kita akan mencoba membuat sebuah objek, yaitu bentuknya akan menyerupai tank sederhana gitu, tank sederhana yang akan kita letakkan di atas sebuah platform atau sebuah lantai gitu. Maka yang akan kita ciptakan terlebih dahulu adalah objek lantainya ya. Oleh karena itu, cube ini akan kita beri nama lantai. Ya, jadi kita ketikkan di sini di bagian inspektor panel ya, lantai lalu enter. Sehingga default objek yang tadinya bernama cube akan berubah menjadi lantai. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana kita bisa melakukan penskalaan pada objek ini. Seperti yang teman-teman lihat, objek ini kita beri nama lantai, tetapi bentuknya sama sekali belum menyerupai lantai gitu. Oleh karena itu, kita akan upayakan agar objek ini sedikit mirip dengan lantai gitu. Oke, bagi teman-teman yang baru saja mempelajari tools-tools pada Unity 3D, ada baiknya sebelum kita melakukan proses penskalaan, kita samakan dulu orientasi sudut pandang kita terhadap objek ini ya teman-teman. Agar nanti ketika kita mengatur nilai-nilai pada koordinat X, Y, Z, kita memiliki orientasi yang sama. Jangan sampai nanti teman-teman bingung sendiri. Tapi kalau teman-teman sudah cukup familiar dengan 3D environment, teman-teman bisa bebas melakukan pengaturan apapun. Oke, kita akan atur orientasinya, kita samakan ya. Di sini apa yang ada di saya gitu ya. Ini lightingnya akan sudah saya pinggirkan sedikit ya. Nah, yang ada di saya ini teman-teman, objek lantainya sumbu X mengarah ke kanan, yang berwarna merah ini mengarah ke kanan ya. Dan sumbu Z yang berwarna biru itu ke depan, dan sumbu Y yang berwarna kuning ke hijau-hijauan ini ke atas. Kita akan samakan dulu orientasinya seperti itu. Silakan teman-teman atur menggunakan teknik pengaturan view ya, ALT pada keyboard dan klik kiri pada mouse, dan atur view-nya agar seperti yang terlihat di video ya. Nah, jika teman-teman masih merasa kebingungan bagaimana cara merotasi sudut pandang, teman-teman bisa pelajari ulang video tutorial yang sebelumnya. Kita sudah membahas panjang lebar tentang bagaimana kita mengatur sudut pandang kita terhadap objek ya. Oke, sekali lagi, X ke kanan, Z ke depan, dan Y ke atas. Setelah sama, teman-teman, kita akan melakukan proses penskalaan. Nah, proses penskalaan bisa dilakukan dengan dua cara ya, teman-teman. Cara yang pertama adalah kita langsung memberikan nilai-nilai pada panel inspektor, pada parameter scale ya. Di sini defaultnya nilainya X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Semuanya nilai sama. Itulah kenapa bentuknya seperti kubus, karena semuanya memiliki jumlah unit yang sama ya. Sebagai contoh, jika kita ubah X-nya menjadi 2, maka dia akan
eh, memperbesar searah pada sumbu X-nya, yaitu horizontal ya. Ya. Itu cara yang pertama. Melakukan penskalaan dengan cara merubah nilai-nilai yang ada di parameter scale pada inspektor panel. Dan cara berikutnya teman-teman bisa melakukan dengan cara menggunakan scale tools ya. Scale tools ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, hingga nanti bentuk bentuknya berubah. Yang tadinya jika menggunakan move tools itu runcing ya, koordinat-koordinatnya ini atau gizmonya ini runcing pada ujung-ujungnya. Namun begitu kita ubah ke mode penskalaan, maka yang runcing tadi berubah menjadi tumpul. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Ketika teman-teman ingin melakukan proses penskalaan menggunakan tools, pastikan modenya adalah mode penskalaan dengan memperhatikan ujung-ujungnya ini ya. Jika ujung-ujungnya masih dalam bentuk runcing, maka teman-teman belum berada pada mode yang tepat. Karena mode ini adalah mode untuk melakukan perubahan posisi, atau ini adalah move tools ya. Ini adalah move tools dan ini adalah scale tools. Sedangkan yang tengah ini adalah rotation tools. Jadi ketiga tools inilah yang akan kita pelajari kali ini ya teman-teman. Move tools, rotation tools, dan scale tools. Setiap tools ini tentunya akan berdampak pada operasi apa yang kita bisa lakukan. Jika kita berada dalam operasi move tools, mode move tools, maka yang bisa kita lakukan adalah merubah posisi dari objek. Ketika kita ada dalam rotation tools, maka yang bisa kita lakukan adalah merotasi objeknya. Nah, ketika kita dalam mode scale tools, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan penskalaan pada objeknya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, tadi saya sudah disampaikan bahwa cara yang pertama adalah dengan bisa memberikan nilai langsung pada parameter-parameter yang ada di inspektor panel untuk penskalaan ya, seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini. Saya merubah nilainya sehingga objeknya pun akan berubah penskalaannya sesuai dengan nilai-nilai yang saya berikan ya. Nah, namun teman-teman, kita juga bisa secara langsung melakukan proses penskalaan dengan menggunakan tools, bukan dengan cara merubah nilai di sini. Ya tentu ketika kita merubahnya menggunakan tools pun nilai-nilai di sini akan berubah secara otomatis gitu ya. Nah, ada beberapa pilihan ketika kita ingin memberikan sebuah perubahan penskalaan dengan nilai yang presisi, maka kita akan lebih mudah jika mengetikkannya langsung di sini. Misalkan kita ingin lebar pada sumbu X ini tepat 2 kali lipat. Nah, kalau tepat 2 kali lipat, kita menggunakan transformation tools ya, atau menggunakan tools, ini akan sedikit sulit ya, karena ini adalah sifatnya kira-kira. Namun akan lebih mudah jika kita mengetikkan langsung di nilai parameter scale-nya dengan mengetikkan angka 2 pada sumbu X-nya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita bisa menggunakan tools apabila kita hendak melakukan penskalaan dengan perkiraan ya, dan kita bisa menginputkan nilai pada parameter scale apabila kita membutuhkan sesuatu yang lebih presisi. Oke ya, itu tentang penskalaan. Nah, lalu tentang move tools. Move tools ini teman-teman adalah sesuai dengan namanya untuk menggerakkan objek dari satu posisi ke posisi yang lain. Seperti yang sedang saya lakukan, saya menggunakan move tools untuk menggerakkan objek pada sumbu X, dan kita bisa lihat parameter X-nya pun di sini akan berubah-berubah ya. Hanya parameter X-nya saja. Karena yang saya ubah, yang saya tarik tepat pada sumbu X-nya saja. Begitupun ketika yang saya tarik adalah sumbu Y-nya, maka yang berubah hanya sumbu Y-nya dan seterusnya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan perubahan posisi sebuah objek menggunakan
eh, Oke, selain kita bisa melakukan perubahan posisi pada setiap sumbunya, ya, tepat pada salah satu sumbunya, gitu ya. Kita juga bisa melakukan perubahan posisi menggunakan eh, langsung, bukan langsung ya, artinya melakukan penggabungan pada dua sumbu atau lebih. Sebagai contoh ini ya, saya ingin melakukan pergerakan penggabungan antara sumbu Z dan X, maka kita bisa lakukan hal seperti ini. Ya. Jadi berubah bukan hanya pada satu sumbu ya, tapi dua buah sumbu yaitu X dan Z. Seperti yang teman-teman lihat di sana di parameter inspektor ya, bagian X dan Z-nya berubah, sedangkan Y-nya tidak. Dan seterusnya tentunya teman-teman juga bisa melakukan perubahan sumbu-sumbu yang lain, ya, gabungan dari beberapa sumbu yang lain. Itu adalah tentang move tools. Dan berikutnya adalah rotation tools. Ya, dengan konsep yang sama, teman-teman bisa uh, melakukan proses perotasian pada objek menggunakan tools, ya, dengan memindahkan, menarik sumbu-sumbunya ini, ataupun mengetikkannya langsung secara lebih presisi melalui inspektor panel. Sebagai contoh, kita ingin melakukan proses perotasian pada sumbu Y dengan tepat 90 derajat misalkan. Nah, ya, ya akan tepat berubah 90 derajat dan seterusnya. Oke. Dan bagi teman-teman, ini saya riset lagi semuanya ke nol ya. Bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan shortcut, Unity 3D juga menyediakan shortcut ya untuk eh, mode-mode transformation ini. Yang pertama, Move Tools, itu kita bisa menggunakan shortcutnya adalah keyboard W, ya, W pada keyboard. Sedangkan Rotation Tools itu adalah E, dan untuk Scale Tools adalah R. Sekali lagi, W untuk Move Tools, E untuk Rotation Tools, dan Scale Tools-nya adalah R. Baik, itu adalah konsep dasar dari uh, transformation tools ya. Oke, kembali lagi ke lantai kita teman-teman. Tadi di awal kita ingin membuat objek kita menyerupai lantai ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan teman-teman ya, merubah uh, penskalaan objek ini. Kita akan ubah X-nya menjadi 100 dan Z-nya juga menjadi 100. Sehingga sekarang kita memiliki objek yang lebih mirip lantai daripada sebelumnya ya. Nah ini objek kita. Oke, dan ini adalah game view ya. Jadi jika teman-teman sekali lagi kurang cocok dengan tampilan game view yang didapatkan oleh teman-teman, teman-teman bisa mengatur dari kameranya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, video tutorial sebelumnya. Nah, ini kan ada objek main kamera, ya. Kamera ini sedang melihat fokus view-nya ke area lantai, sehingga inilah yang dilihat oleh kamera. Jika teman-teman merasa tampilannya kurang sesuai, ya teman-teman bisa mengatur posisi dari kameranya, misalkan dengan memundurkan kamera ini atau menaikkan, nah itu ya, dan seterusnya. Silakan teman-teman atur agar kameranya mendapatkan view seperti apa yang ada di video tutorial ya. Oke, itu tentang lantai. Nah, untuk lebih membiasakan kita dalam menggunakan uh, tools transformation dan juga untuk lebih membiasakan kita dalam mengatur view, maka sekarang kita akan coba membuat sebuah objek sederhana yaitu tank yang nanti kita posisikan ada di atas lantai ini ya teman-teman. Oke, apa yang akan kita buat adalah kita akan membuat tank
dengan membentuknya dari beberapa objek primitif yang kita susun, ya. Jadi nanti gambarannya kayak gini. Saya beri ilustrasi dengan Excel aja deh sederhana. Jadi kan kita punya objek primitif bentuknya kubus seperti ini ya teman-teman. Nah, kubus itu kan bisa kita lakukan penskalaan agar bentuknya bisa seperti ini, misalkan gitu ya. Nanti kita skalakan deh si kubus itu bentuknya seperti ini. Kalau kita juga bikin lagi bawahnya seperti ini, pakai kubus juga, lalu kita skalakan lagi, kita lakukan perskalaan, dan lalu kita tambahkan lagi, akan seperti ini, ya, skalakan lagi, dan nanti kita tambahkan juga ada sebuah objek ya, bernama silinder yang bisa kita tambahkan ke dalam scene kita untuk kita jadikan sebagai roda dari tank-tank ini, kayak gini. Dan seterusnya deh. Oke, dan seterusnya. Itu yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita akan membuat objek sederhana ini untuk tank yang kita susun-susun dari objek-objek primitif yaitu kubus dan silinder. Nah, pembelajaran ini bukan difokuskan bagaimana kita bisa membuat objek sebetulnya, tapi justru fokusnya adalah melatih kita untuk membiasakan mengatur posisi objek dan mengatur sudut pandang objek. Ya, kalau teman-teman ingin membuat objek yang bagus ya bukan dengan Unity 3D sebetulnya ya, dengan 3D modeling tools seperti 3D modeling software ya seperti Blender ataupun 3ds Max, Cinema 4D dan lain sebagainya. Ya, tapi fokus kita, pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri dalam melakukan pengaturan posisi, rotasi, penskalaan objek dan menyesuaikannya dengan sudut pandang kita, gitu ya. Oke. Baik, kita akan langsung saja ya. Yang pertama kita akan buatkan bagian atas tanknya tadi ya. Menggunakan objek primitif cube. Ya, lalu kita rename menjadi bagian atas tank. Jadi atas apa? Top ya. Top tank. Oke. Ini bagian atasnya, bagian topnya. Ya, teman-teman bisa melihat video tutorial ini sambil memperhatikan sumbu ya, sumbu-sumbunya. Jadi biar agar orientasinya teman-teman sama dengan apa yang ada di video gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatur penskalaan pada top ini. Ya, karena bentuknya masih seperti kubus, masih terlalu kecil. Saya akan lakukan penskalaan pada bagian X-nya saya perbesar 3 dan bagian Z-nya misalkan 5. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Bagian apa namanya Y-nya, Y-nya 2. Mungkin 1,5 deh ya, 2 terlalu besar. Nah seperti itu. Oke. Ini adalah bagian atas tank. Nanti di sini ada gun-nya atau apa namanya untuk meriamnya gitu ya. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, gambar lantai, warna lantai dan warna top tank kita mirip gitu ya. Sehingga kita di sini agak sedikit kesulitan membedakan mana lantai dan mana tank kita, top tank kita. Itu ada baiknya kita lakukan pewarnaan pada objek ini agar kita bisa melihat perbedaan yang jelas mana lantai, mana bukan lantai. Oke, sekarang kita berarti agak menggeser sedikit nih topiknya ya tentang bagaimana cara membuat warna gitu ya. Warna dasar tentunya ya. Jadi nggak apa lah ya. Daripada kita kurang enak melihat
tank dan lantainya dengan warna yang sama. Mari kita coba tambahkan warna lantai. Dan kita akan mempersiapkan warna sebagai aset kita ya dalam membuat project. Dan pada video-video sebelumnya kita sudah um, memberikan sebuah penjelasan bahwa pentingnya kita dalam mengorganize project kita, dalam melakukan pengorganisasian objek kita agar strukturnya rapi dan mudah dikelola gitu ya. Nah teman-teman, di sini kita sudah memiliki satu buah folder bernama scenes ya, dan di dalamnya isinya adalah kumpulan scenes. Kita sudah memiliki dua buah scenes. Jadi kita mengelompokkan scene ini dalam folder yang sama. Karena isinya adalah sama-sama scene. Dan sekarang kita akan melakukan proses pengelompokan yang sama ya. Kita akan menambahkan warna-warna dalam sebuah folder yang sama. Nah istilah warna dalam Unity 3D banyak sekali ya, bisa kita namakan dengan istilah material gitu ya. Dan karena mungkin saja kita akan menggunakan lebih dari satu warna, sehingga kita memiliki banyak warna, ada baiknya jika kita siapkan sebuah folder khusus untuk menyimpan warna-warna tersebut, teman-teman. Oke, kita akan buatkan warna-warna tersebut. Ya, klik kanan dalam klik kanan di folder aset ini, lalu create folder. Lalu kita rename folder ini dengan nama materials. Ya. Nah, sehingga nanti di dalam folder materials ini kita akan kelompokkan warna-warnanya, gitu ya. Oke, warna yang pertama kita akan buatkan, klik kanan, teman-teman, lalu create material di sini. Nah, lalu akan kita beri warna misalkan gray, dark gray tua gitu ya. Nah, lalu dalam color picker di sini ya kita pilih warna yang kita inginkan gitu ya. Kira-kira gray tua itu yang mana ya? Ini mungkin ya. Kira-kira aja teman-teman ya. Nah, ini. Lalu setelah kita mendapatkan warna sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita tuangin dikit lagi ya. Kita drag material ini ke objek yang kita inginkan. Caranya gimana? Tinggal drag saja teman-teman. Seperti itu ya, seperti yang saya lakukan ini. Drag. Nah, gitu ya. Ya sekarang top tank kita warnanya sudah dark gray. Oke. Nah, itu adalah bagian dari top tank kita. Lalu kita akan tambahkan tambahkan bukan material ya, tambahkan meriam ya. Nah, cara menambahkan meriam bisa dengan cara yang sama seperti kita membuat top tank, artinya kita tambahkan terlebih dahulu game object, lalu 3D object cube dan seterusnya gitu. Tapi saya tidak akan melakukan dengan cara seperti itu. Saya akan lakukan dengan cara menduplikat top tank ini, lalu kita kecilkan ukurannya. Ya, daripada harus nanti menyesuaikan dengan posisi-posisi yang berbeda gitu. Mendingan kita berawal dari posisi yang sama dengan top tank. Oleh karena itu kita duplikat saja ini. Bagaimana cara menduplikatnya? Klik kanan, lalu duplikat. Sehingga di sini kita bisa melihat di hierarki panel ini kita sudah memiliki objek baru bernama top tank 1. Top tank 1 ini hasil duplikasi dari top tank, teman-teman. Dan jika kita melihat pada scene view, seolah-olah tidak ada ya top tank 1 itu. Karena memang dia letaknya berhimpitan, ya. Itulah ciri khas kita menambahkan objek dengan cara menduplikasi. Jadi dia menumpuk di posisi yang sama. Ini seolah-olah tidak terlihat. Gitu. Tapi jika kita perhatikan pada hierarki panel, dia sebenarnya ada dua. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan sekarang adalah klik objek barunya tersebut, lalu kita geser ke depan. Nah, kita bisa melihat ada dua buah objek sekarang. Dan untuk top tank ini, kita rename ya teman-teman menjadi gun. Atau weapon gitu, terserah deh teman-teman. Nah, seperti itu ya. Tapi tentu ukurannya terlalu besar ya. Yang kita inginkan adalah ukurannya tidak sebesar itu. Nah, sekarang gimana? Kita harus
melakukan penskalaan pada sumbu apa agar ukurannya menjadi lebih kecil. Ya, kita bisa melakukan penskalaan pada sumbu X ini ya. Kita kecilkan agar ukurannya tidak sebesar ini. Ini ukurannya adalah 3. Bagaimana kalau kita buat menjadi 1? Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Tapi ketika kita lihat, bahwa dia terlalu tinggi gitu ya. Oke, di sini 1,5. Bagaimana kalau kita buat menjadi 0,8 misalkan? 0,8. Ya, tentu kalau ininya 0,8, ada baiknya yang ini juga kita jadikan 0,8. Sehingga dia juga bentuknya sama gitu ya, square. Setelah kita mendapatkan bentuk meriam atau gun yang kita inginkan, kita masukin sedikit gitu ya. Masukkan ke dalam agar dia agar dia tidak mengambang gitu ya. Nah, ini. Silakan teman-teman atur posisi gunnya. Ingat ya teman-teman harus sering-sering mengontrol dari sudut pandang yang berbeda. Karena ketika kita hanya bekerja di satu sudut pandang, ketika kita putar belum tentu letaknya ternyata benar loh ya. Itu mengecoh 3D, view 3D itu bisa saja mengecoh kita. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman ketika bekerja dengan 3D environment, teman-teman sering mengontrol objek yang teman-teman gunakan di berbagai macam sudut pandang dengan cara melakukan pengaturan view pada jendela scene ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan Alt di keyboard lalu klik kiri pada mouse. Itu sudah pernah kita pelajari pada video tutorial sebelumnya. Oke, sekarang bagian dari gun, bagian dari top tank, anggaplah sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan menambahkan body tank, ya, body tank. Oke, dengan cara yang sama, kita akan tambahkan body tank dari top tank dengan cara menduplikasinya. Duplicate, ya. Kita lihat ini hasil duplikasinya. Dan yang kali ini kita perbesar ukurannya. Untuk X-nya kita jadikan 5. Dan untuk Z-nya kita jadikan misalkan 7. Sehingga kalau kita posisikan seperti ini, nah dia kayak gitu tuh. Teman-teman, jika teman-teman kurang serak ya dengan ini, sepertinya 5 terlalu besar atau 4 aja ya. Itu 4 mungkin ya. Nah itu. Atau mungkin 4,5. Atau berapapun lah ya yang teman-teman anggap cocok gitu ya. Sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. 4,5. Nah, itulah tampilannya jika kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi teman-teman silakan sesuaikan ya. Oke. Nah, itu adalah body tank kita. Oh iya, kita lupa memberikan nama pada body tank kita ya. Namanya masih top tank, sehingga kita di sini akan berikan nama jadi body tank. Oke, selesai sudah bagian top tank, gun, dan body tank. Nah, mungkin jika teman-teman beranggapan bahwa body tank itu belum kurang terlalu gemuk gitu ya, bisa kita tambahkan. Nah. Oke. Berikutnya kita tambahkan roda. Tinggal sisa roda-rodanya aja ya. Nah, roda bisa kita tambahkan menggunakan objek yaitu 3D objek, game objek, 3D objek, lalu kita menggunakan silinder. Ini silindernya teman-teman hanya saja silindernya ini ya arahnya, nah itu arahnya ke atas ya. Padahal yang kita inginkan rodanya mungkin lebih rebahan gitu ya. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Merotasi ya, betul, merotasi. Cara merotasinya tentunya kita akan rotasi objek tersebut pada sumbu Z. Nah, ya pada sumbu Z. Rotasinya berarti 90 derajat ya, teman-teman. Nah, seperti itu. 90 derajat. Namun, kalau kita geser ke belakang, kita lihat dengan
kurang besar, ya. Jadi kita perbesar. Oops. Ini kalau kita bingung, ini kan kita bisa merubahnya menjadi scale tools gitu ya. Scale tools itu menggunakan R gitu ya, lalu kita eh, perbesar. Nah, seperti itu. Lalu mungkin ini sekitar 2,5 gitu ya. 2,5 masih terlalu lebar. 2,2 mungkin ya. Oke, nah sekarang ini sudah cukup ya. Nah, oke, kita lihat sepertinya rodanya terlalu kecil ya. Ya kita akan perbesar ukuran dari rodanya ini mungkin 2 gitu ya, teman-teman. Ini 1,5 ya, 1,5. Oke, inilah roda tank kita. Nah, kita bisa mengaturnya dari atas. Nah, kita mendapatkan tempat yang eh, apa namanya, sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Itu untuk tampak belakang, tampak samping. Nah, ini kita beri nama roda. Ya, kita beri nama roda. Nah, berikutnya rodanya kita duplikat ya, teman-teman. Cara menduplikat bisa menggunakan klik kanan duplikat atau menggunakan Ctrl D sebagai shortcutnya gitu ya. Oke, kita Ctrl D beberapa kali sehingga kita di sini mendapatkan ini. Ctrl D lagi. Ctrl D lagi. Oke. Nah, ini untuk yang buat agak lebih kecil. Nah, ini. Seperti itu ya. Kita buat lebih kecil. Tuh, tuh, di atas. Oke, itu tank kita teman-teman. Berikutnya teman-teman, beberapa hal yang perlu kita hmm, pelajari kali ini ya. Eh
ketika kita menyusun sebuah objek dari objek-objek lain yang lebih kecil gitu ya, maka sebetulnya objek ini belum menjadi satu kesatuan, dia masih objek-objek yang terpisah. Jadi nanti kalau dijalankan gitu ya, dia akan mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ketika tanknya berjalan, bodinya berjalan, topnya enggak gitu ya, karena secara prinsip dia masih terpisah. Gitu. Ada kalanya kita membutuhkan untuk membungkus objek-objek yang terpisah ini menjadi satu kesatuan. Nah, kita membutuhkan sebuah container atau mempelajari konsep parent and child ya, objek di Unity 3D. Jadi parent itu orang tua, child itu anak. Jadi kita bisa menganggap objek itu disusun dari kumpulan-kumpulan objek anak dalam tubuh parentnya gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan ya, agar objek ini menjadi satu kesatuan? Oke, kita akan bungkus semuanya ini dalam satu objek bernama tank gitu ya. Nah, kita buatkan objek pembungkusnya itu dari body tank karena ini yang paling besar gitu ya. Kita duplikat, lalu kita beri nama tank. Lalu kita lakukan proses penskalaan teman-teman ya agar dia menyelimuti seluruh objek tank kita gitu ya, nggak ada yang ya kira-kira aja, nggak ada yang nongol-nongol kayak gini ya, rodanya semuanya terbungkus. Kira-kira aja nggak apa-apa. Oke, ini sudah terbungkus. Namun mungkin teman-teman ada yang beranggapan loh, tanknya jadi nggak kelihatan dong ya terbungkus gitu. Kita bisa menonaktifkan parameter mesh renderer di sini ya. Parameter mesh renderer dari objek tank. Sehingga sebetulnya objek itu masih ada, namun tidak terlihat teman-teman. Nah, itu ya. Objeknya masih ada, hanya saja tidak terlihat. Oke. Nah, berikutnya kita letakkan semua objek-objek ini ke dalam objek tank, ya objek-objek yang kecil ini. Caranya gimana? Kita lakukan proses pemilihan secara bersamaan, yaitu top tank, dengan cara menekan tombol shift ya. Shift klik atau mungkin dari atas, langsung shift klik gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam objek tanknya. Sekarang kita bisa melihat di dalam tank ada objek-objek yang lain. Ya. Sehingga kalau tanknya ini kita klik, kalau kita gerakkan, semua objek-objeknya ikut bergerak. Ya, itu maksudnya. Oke, dan juga mungkin ada baiknya objek dari mana tadi, top tank dan gun ya. Gun kita masukkan ke dalam top tank. Ya. Sehingga ketika gunnya kita rotasi, akan kita rotasi gitu ya. Nah, itu bukan gun yang dirotasi, mohon maaf. Apa namanya? Yang dirotasi adalah top tanknya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pisahkan dia, kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan dulu top tanknya ini. Sebenarnya kan dia terpisah ya teman-teman. Pisah antara top tank, gun dan tank gitu ya. Jadi kalau si top tank ini kita rotasikan, tuh, maka gunnya nggak ikut berotasi ya. Padahal yang kita inginkan setiap kali top tank merotasi, gunnya juga ikut berotasi gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memasukkan memasukkan gun ke dalam top tank agar ketika top tanknya kita rotasi di sini ya, sumbu Y-nya, maka gunnya pun ikut merotasi. Setelah itu, oh ini kita masukin kembali ya ke dalam tank.
Ya, tank kita sudah menjadi satu kesatuan. Jika kita jalankan tanknya, semuanya ikut berjalan, gitu ya. Lalu kalau ketika kita gerakan rotasi dari top tanknya, gunnya pun ikut uh, membidik. Nah, uh, pengaturan ini penting ya ke depannya. Karena bisa saja ketika kita membuat gamenya ini agar tanknya bisa kita jalankan, kita kontrol pergerakannya, lalu kita ingin membidik sesuatu, itu jangan sampai pengaturan ini belum kita lakukan. Karena nanti ketika kita putar tanknya, tanknya ketika ingin membidik sesuatu, nanti gunnya nggak ikut muter gitu ya. Nah, itulah konsep parent and child dari game object gitu ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita misalkan kita layang, kita biarkan benda ini melayang gitu ya di atas lantai gitu ya. Nah, lalu sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengatur agar tank ini terlihat pada game view. Karena kita bisa melihat di sini game view kita tidak terlihat tanknya ya. Karena ternyata main kamera kita ini. Nah, ini main kamera kita tuh ada di bawah ya, ada di bawah tank. Sehingga yang terlihat justru apanya? Bayangannya. Yang terjadi ketika gamenya dijalankan, kita play. Sorry, ini kita centang dulu maximize on play-nya ya, agar ketika gamenya dijalankan Windows-nya tuh maximize. Nah ini, gamenya dalam keadaan sudah running, yang terlihat adalah bayangan ya. Karena kameranya ada di bawah tank. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengatur posisi kamera. Jadi kita ke atasin kameranya, nah itu udah terlihat, lalu kita mundurin. Misalkan kita ingin lihat dari samping ya, berarti kita ngatur, bisa atur, kita tarik ke samping kameranya teman-teman, seperti itu. Lalu mungkin bisa kita rotasi di sumbunya dan lain sebagainya ya, kita atur sedikit demi sedikit gitu ya. Nah seperti itu udah terlihat. Nah, kita bisa melakukan pengaturan view dari game dengan cara manual seperti ini. Sedikit demi sedikit mengatur posisi dari si apa namanya teman-teman, dari si kamera. Namun ada satu cara yang lebih mudah sebenarnya, adalah menyesuaikan posisi kamera dengan posisi view di scene kita. Misalkan kita sudah mengatur nih, scene-nya bentuknya seperti ini ya. Kita ingin, atau kebalikannya deh, misalkan seperti ini ya. Kita ingin yang ditampilkan di game view otomatis sama seperti scene view. Itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi pertama, atur dulu view di scene view-nya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Setelah teman-teman mendapatkan sudut pandang yang teman-teman sesuai ya, lalu teman-teman pilih main kamera teman-teman, klik main kamera ya. Lalu jangan lupa ya, main kameranya yang diklik ya, bukan game objeknya. Artinya kita sedang memberikan instruksi kepada main kamera kita untuk merubah posisinya dengan cara klik game view, lalu align with view. Jadi artinya kita ingin posisi kamera kita menyesuaikan align with view, ya, menyesuaikan dengan view scene kita. Jadi main kamera, game object, align with view. Nah, sekarang kita mendapatkan tampilan yang sama di game view kita. Dan ketika gamenya pun dijalankan, kita akan mendapatkan tampilan yang persis sama. Yuk kita coba lagi ya. Misalkan kita ingin merubah tampilannya seperti ini. Nah, ya, ubah dulu tampilannya, tampilan view-nya, atur tampilan view-nya, gitu ya. Nah, lalu klik main kameranya, lalu game object align with view. Jalankan game ya. Nah, kita akan mendapatkan tampilan yang sama dengan scene view. Oke. Nah, baik teman-teman.
Sekarang kita melihat bahwa tank kita ini melayang-layang di udara. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Di awal pembelajaran kita sudah pernah disampaikan tentang Physics Engine ya. Physics Engine Unity 3D itu menyediakan Physics Engine yang secara default memang belum seperti apa yang kita harapkan ya. Jadi dia belum terpengaruh oleh massa dan gravitasi. Nah, kita bisa menambahkan agar objek tank kita ini terpengaruh oleh massa dan gravitasi. Cuma ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Setiap objek di sini, teman-teman, itu memiliki collider ya. Ini ya. Collider. Ya, jadi saya klik di bagian body tank ini ya. Body tank itu memiliki, kalau kita perhatikan di sini, memiliki sebuah komponen bernama box collider. Box collider itu berfungsi sebagai pembungkus objek agar objek itu tidak bisa ditembus oleh objek lain. Nah, karena kita melakukan pengaturan tadi, menggabung-gabungkan objek ini, ada kalanya satu objek dengan objek yang lain itu overlap. Jadi collidernya saling bersinggungan, bahkan ada yang satu masuk ke yang lain. Gitu. Dan ketika nanti kita memberikan sebuah Physics Engine berupa rigid body, itu akan terjadi bentrokan yang akan membuat objek-objek itu akan saling terlontar ya, karena dia tidak menghendaki sebuah objek yang sebenarnya tidak bisa tertembus gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita menyusun seperti ini, ada baiknya box collidernya kita nonaktifkan. Ya. Jadi objek-objek yang memiliki box collider ini kita nonaktifkan. Di sini kita melihat ada objek apa saja. Semuanya objek memiliki collider. Hanya saja nama collidernya berbeda-beda. Untuk kubus, nama collidernya adalah box collider. Ini box collider. Yang bentuk kubus ada 3 ya. Ada body tank, ada top tank, dan ada gun. Nah, karena itu kita seleksi ketiga-tiganya, lalu kita nonaktifkan box collidernya. Dan untuk roda, nama collidernya adalah capsule collider. Ini pun kita seleksi semuanya, lalu kita nonaktifkan capsule collidernya. Dan kita hanya memiliki satu buah collider di objek utamanya, yaitu tank. Ya. Nah, objek collider pada tank, ini box collider pada tank, itu kita biarkan. Karena kita ingin tank kita terpengaruh gravitasi. Lalu, sekarang saatnya kita menambahkan komponen rigid body yang akan berpengaruh, yang akan membuat objek ini seolah-olah terkena efek gravitasi gitu ya. Komponen fisik rigid body. Oke. Mari kita jalankan sekarang gamenya. Nanti teman-teman akan melihat bahwa tank ini tidak akan bertahan melayang-layang di udara gitu ya. Nah itu. Dia akan turun sampai akhirnya tank menyentuh platform dari lantai ya. Karena dia sudah terpengaruh oleh gravitasi. Nah, teman-teman, kita juga bisa memanfaatkan ya, ini saya maximize on play-nya, saya nonaktifkan. Ketika kita klik di bagian tank, lalu kita jalankan ya, dia turun. Nah, kita bisa mengetahui posisi Y dari tank tersebut adalah berapa. Nah, ini posisinya akan saya copy hingga sekarang bisa saya paste di sini ya, untuk memposisikan tank ini ada tepat di atas sana. Oke, teman-teman, mungkin itu ya pembahasan kita tentang bagaimana cara mengatur posisi dari objek, merotasi objek, lalu melakukan penskalaan pada objek, mengatur view secara otomatis ya. Dan sedikit tambahan tadi ada konsep tentang rigid body. Ya. Dan ketika game ini dijalankan, tentu kita belum mendapatkan game kita bisa berinteraksi ya, karena kita belum belajar lebih jauh ya. Paling kita bisa melihat tampilan yang sifatnya ya diam gini. Tapi minimal kita ingin dong tank ini kita gerakin gitu ya. Nah, ini biar tambahan aja teman-teman. Kita ingin agar tank kita tidak diam seperti itu. Kita ingin melihat tank kita bergerak. Sehingga tanknya saya mundurin.
Nanti kita ingin bisa melihat tank ini bergerak dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri. Bagaimana cara menggerakkannya? Kita bisa menggunakan script. Nah, ini saya akan memberikan kenalan terhadap script di Unity 3D ya. Yang kedepannya akan kita lebih pelajari lebih intens gitu ya. Nah, kita akan tambahkan satu folder baru di sini. Create folder namanya script. Nah, rencananya kita akan nambahkan script-script nanti berada di dalam satu folder bernama script. Oke, kita klik kanan di folder tersebut, create, lalu C# script. Nah, defaultnya adalah new behavior script. Ini kita beri nama pergerakan. Oke, lalu kita buka dengan cara mendouble klik script ini. Double klik saja teman-teman. Lalu editor scriptnya akan muncul. Nah, sebelum lebih jauh kita mengetikkan kode program pada editor ini, ada beberapa hal dasar yang perlu kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama, pastikan nama di sini sama dengan nama script yang kita buat. Misalkan di sini adalah pergerakan. Pastikan nama kelasnya ini juga sama. Pergerakan juga. Kalau misalkan ternyata berbeda, teman-teman harus edit secara manual ya, lalu disimpan ulang. Berikutnya harus teman-teman perhatikan, penamaan di sini nggak boleh mengandung karakter spasi ya. Oke, nanti kedepannya akan saya bahas tersendiri lebih detail tentang script ini. Apa itu void start, apa itu void update, kapan kita menggunakan void start, dan kapan kita menggunakan void update, apa fungsinya, dan lain sebagainya. Itu nanti ya di video-video berikutnya. Hari ini tujuan kita hanya simple, sebenarnya ingin membuat tank kita agar bergerak gitu aja. Kita akan tambahkan kode program di sini transform.translate. Transform.translate prinsipnya dia sebetulnya adalah metode ya, yang mengakses komponen transform agar berubah nilainya. Seperti kita ketahui, komponen transform adalah sebuah komponen yang memiliki informasi posisi. Sehingga jika posisi Z yang kita ubah, maka dia akan bergerak, kan seharusnya seperti itu ya teman. Coba ya, kita coba posisi Z-nya kita rubah itu ya. Nah, itu bergerak. Sehingga kita bisa mengakses perubahan nilai Z itu pada script dengan cara seperti ini. Transform.translate. Transform.translate memiliki 3 buah parameter. Parameter pertama adalah sumbu X, parameter kedua sumbu Y, dan parameter ketiga adalah sumbu Z. Jika kita menginginkan pergerakan hanya ada pada sumbu Z, maka parameter yang awalnya kita beri nilai 0, yang kedua juga nilai 0, dan kita berikan nilai pada parameter Z-nya saja. Ya. Setiap parameter dipisahkan oleh koma. Lalu kita simpan teman-teman, save all gitu ya. Lalu kita kembali lagi ke Unity 3D-nya, dan agar script ini diimplementasikan pada objek tank, maka kita harus jadikan script kita sebagai komponen dari objek tank. Saya ulangi ya. Saat ini teman-teman, jika kita jalankan game kita, maka kita belum akan mendapatkan melihat pergerakan pada tank kita. Oh ya, ini game view-nya masih tidak terlihat tanknya. Kita atur dulu ya game view-nya teman-teman. Main kamera, game object, align with view. Oke, kita jalankan. Nah, ini kita belum bisa melihat tank kita bergerak walaupun kita sudah menuliskan script-nya. Karena sekali lagi, script kita di sini baru menjadi aset. Baru menjadi aset karena peletaknya di project panel, belum menjadi bagian dari game object. Game object yang ingin kita gerakan apa? Namanya adalah tank. Dan berarti kita harus menambahkan pergerakan ini sebagai komponen dari tank. Caranya gimana? Sekarang kita lihat, kita klik tank kita. Di sini teman-teman, di bagian inspektor panel, kita belum memiliki komponen bernama pergerakan. Script pergerakan belum menjadi komponen dari objek tank kita. Nah, prinsipnya adalah sekarang, ini dulu ya, biar nggak terlalu
Biar nggak terlalu ngabisin jendela gitu ya. Prinsipnya adalah melakukan attachment pada script pergerakan agar menjadi komponen dari tank. Caranya gimana? Pastikan tanknya terpilih, lalu kita drag script pergerakan ini ke objek inspector. Nah, pastikan bahwa pergerakan scriptnya atau script pergerakan sudah muncul sebagai komponen dari tank. Itu cara yang pertama. Oke, ini saya undo ya. Itu cara yang pertama tadi seperti itu dengan cara mendrag ya. Cara yang kedua, klik objek tanknya. Lalu teman-teman bisa add komponen di sini lalu ketikkan script. Lalu teman-teman bisa melihat di sini eh pergerakan gitu ya, pergerakan. Nah ini ya. Oke, saya ulangi ya. Caranya pastikan game objeknya terpilih yaitu tank. Lalu add komponen, ketikkan nama scriptnya yaitu perge. Nah ini akan muncul. Klik. Nah dia akan jadi komponen dari game objek yang sedang kita pilih. Nah sekarang saatnya kita menjalankan game kita. Wah, kita sudah bisa melihat ya tadi ya. Game objek tanknya sudah bergerak gitu ya. Tapi ternyata pergerakannya terlalu cepat. Oleh karena itu, kita akan edit lagi, teman-teman ya. Kita perlambat pergerakannya. Ini 1 berarti 0, ya. 0,2 ini ya. F di sini penanda tipe data float ya, teman-teman. Desimal artinya. Lalu kita jalankan kembali. Nah, itu. Ya. Kita bisa juga lebih memperlambatnya lagi. Oke, seperti itu. Kita ingin melihat game ini dari agak atas gitu. Ini kita bisa atur main kamera, line with you, kan? Nah itu. Oke, itu adalah sesi pembelajaran kita tentang bagaimana kita bisa mengatur game objek ya dan beberapa tambahan lainnya. Oke, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.